Okay. Okay, good. Go ahead, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini alhamdulillah kita melaksanakan lingkar baca Nun ya. Ini edisi ke-14. Jadi alhamdulillah sudah berjalan setidaknya 10 bulan berarti ya, 10 bulan ditambah kemarin sempat kita hampir setiap minggu. Dan hari ini kita insya Allah akan belajar banyak dari Mas Duha yang saat ini sedang uh, sekarang lagi di Jakarta apa masih di Hebrew, Mas? Di Jakarta, Mbak. Oh, di Jakarta. Iya, lagi sebentar di Jakarta mungkin balik lagi ya. Kind of sampai Iya, Oktober. oke. Eh, dan hari ini kita akan membincang tentang eh, tulisannya Mas Arif Maftuhin ya tentang eh, men- menerjemahkan yang tidak terjemahkan. Nah, ini kita mungkin sedikit berbeda yang ditulis Mas Arif ini. Kalau biasanya ngomongin tentang tafsir Jalalain itu lebih banyak ke sisi pedagogisnya atau sisi tafsirnya. Nah, sekarang dari aspek bagaimana tafsir Jalalain ini dianggap sebagai bentuk penerjemahan dalam 3 model yang dia sebutkan dalam artikelnya ini. Dan juga mungkin dari sini bisa terlihat bagaimana tafsir Jalalain ini berfungsi sebagai penjaga apa ya, eee, ada dalam proses penjagaan tradisi pesantren. Dan ini nanti ada beberapa perbedaannya dengan antara yang pesantren dan juga di surau dan yang paling menarik itu mungkin ini ya Mas yang diletakkan di flyer itu yang pertanyaan terakhir itu eh, apakah memang betul begitu orang-orang Jawa kemudian merasa bahwa karena sudah menerjemahkan sudah memahami tafsir Jalalain kemudian mereka berpikir untuk tidak penting lagi menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, biar tidak berpanjang-panjang, ini kita langsung saja kita serap ilmunya Mas Duha malam ini kita belajar bersama-sama. Monggo Mas Duha, waktu dan ruang digital kami persilahkan. Terus suwun, Mbak Ul. Oh, kelihatan bukan ya? Oke. Nanti kalau ada problem, saya dikasih tahu ya. Terima kasih semuanya, Mbak Ulia, Mbak Lin, Bang Fadli, Ayat sebagai institusi, dan juga semua yang hadir di sini. Saya Duha dari Hebrew U, University of Jerusalem. Sedang S3 seperti kata Mbak U tadi, dan sekarang sedang field research di Indo sampai Oktober. Pertama kali nyuwun doanya agar lancar baik studinya maupun presentasinya malam ini karena saya sekarang sedang nervous sekali. Biasanya cuma jadi provokator diskusi dan pokoknya paling resek di diskusi ayat sekarang menjadi didapuk untuk ngasih sesuatu. Jadi doakan semoga lancar. Saya nggak tahu ya ini menyalahi aturan atau tidak, tapi judul presentasi saya hari ini tidak sama dengan judul artikelnya Pak Arif. Saya mau ngambil kayak semangat dan jiwa artikel itu ke sesuatu yang lebih besar, yaitu Jalalain Studies di dunia Malay Indonesia. Karena Pak Arif ini dalam obrolan
saya dengan teman-teman, terutama Bang Fadil, Lukman juga hadir di sini, Pak Arif ini kayak termasuk yang pertama, satu dari sedikit orang yang bicara tentang jalan lain, tapi dalam aspek yang uniknya sebagai penjaga tradisi terjemah seperti kata Mbak U tadi, dan juga sebagai tradisi pesantren. Jadi kayaknya saya masih ingat obrolan dengan Bang Fadli, kami kayak optimis gitu bahwa kita bisa nih kalau mau bikin jalan lain studies di Indonesia dan di dunia sekitar Indonesia yang sekarang disebut Malay Indonesian World, termasuk yang di Patani, di Filipina, di beberapa tempat yang lain juga, Malaysia, bahkan sampai ke yang agak timur. Dan bisa jadi kalau ada yang terbawa oleh Syekh Yusuf Makassari ke Afrika Selatan, itu juga bisa masuk. Oleh karena itu sebelum itu juga saya mau minta maaf kalau nanti saya ngomongnya agak tidak teratur, karena biasanya kalau saya presentasi, saya menyiapkan teks dan saya belum jadi nyiapkan teks di sini. Jadi nanti kalau alur gitu, tolong saya diingatkan karena itu salah satu hal yang paling dikritik oleh teman-teman saya kalau saya presentasi, tidak jelas arahnya kemana. Ini adalah artikelnya Pak Arif, terbitnya tahun 2023, tapi kayaknya agak telat ya, biasalah ya. Teman-teman yang ada di belakang penerbitan jurnal pasti tahu masalah-masalahnya, tapi ini pada dasarnya diterbitkan pada tahun lalu, bisa diaksesnya baru awal tahun ini kayaknya, dan ini adalah hasil tulisan Pak Arif setelah menjadi postdoctoral researcher dalam program yang saya juga ada di sana sekarang, yang ada di Hebrew University of Jerusalem. Program ini jadi promo. Program ini fokus pada interlinear translation, makna gandul, atau istilah-istilah yang lain lah ya, istilah lokal lain yang dipraktikkan di Indonesia. Dan Pak Arif pada saat itu sekitar mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, Pak Arif datang ke Jerusalem untuk melakukan penelitian terhadap jalan lain. Dan menarik, tapi bisa disayangkan juga bahwa yang meneliti jalan lain dari aspek ini adalah Pak Arif yang notabene orang syariah kalau nggak salah. Dan jadinya kita sebagai orang tafsir keduluan orang syariah untuk ini. Dan saya dibocori Mbak Lin bahwa Pak Arif juga sedang menyiapkan tulisan lain tentang jalan lain yang merupakan follow up dari tulisan ini. Jadi kayaknya kita kalau itu terbit duluan berarti kita kalah 2 langkah dari Pak Arif yang orang syariah. Jadi ini encouragement juga untuk teman-teman dari tafsir untuk tidak kalah langkah lagi dari teman-teman dari field yang lain. Secara umum Pak Arif membandingkan di artikel ini tradisi pengkajian jalan lain dan penerjemahan jalan lain di 2 koleksi, dua-duanya dari Endangered Archive Program dari British Library, mencakup setidaknya 5 tempat ini, yang dari Jawa direpresentasikan oleh 3 tempat, Langitan, Tuban, Kranji, Lamongan, dan Tegalsari, Ponorogo. Yang dari Sumatera direpresentasikan oleh 5 tempat, dan yang terakhir itu tidak hanya 1, tapi beberapa surau dari Malalo. Dan itu menggunakan bahasa Sumatera, spesifiknya Minang. Sebenarnya Pak Arif membandingkan 2 tradisi ini dan menunjukkan kesamaannya dan perbedaannya. Tapi yang paling terlihat persamaannya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara menerjemahkan ayat dan menerjemahkan tafsirnya jalan lain. Jadi ini sih kalau saya melihatnya bisa menginspirasi kita untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan apakah benar ada scriptural translation di dunia Indo-Malay. Scriptural translation adalah kayak
perlakuan khusus terhadap scripture, terhadap kitab suci, ketika kita berusaha untuk menerjemahkannya. Dan kalau Pak Arief meng-highlight tidak adanya perbedaan antara cara orang-orang dari 8 tempat ini menerjemahkan ayat dan cara mereka menerjemahkan tafsir, maka bisa jadi tidak ada scriptural translation. Dan itu bisa sekaligus mendekolonialisasi pemahaman yang sekarang ada tentang translation, tentang studi terjemah, dengan membawa kasus dari negara yang bukan barat ini. Jadi kalau scriptural translation itu dasarnya dulu adalah dari barat dan dari Bible dan dari kitab-kitab suci yang dimiliki oleh orang barat, maka jangan-jangan orang timur tidak memiliki itu. Atau orang timur yang tidak dari negara-negara pusat peradaban dunia. Dengan yang terakhir tadi, yang saya maksud adalah jangan-jangan orang Arab sebagai orang, katakanlah pusatnya Islam, itu memiliki scriptural translation, tapi kita yang tidak yang ada di luar pusat ini, peripheral, itu tidak memiliki itu. Jadi kita berbeda dengan Barat, sekaligus berbeda dengan Timur Tengah, gitu maksudnya. Walaupun itu adalah hal besar, tapi sayangnya itu tidak address lebih dalam lah oleh Pak Arief. Besar dan menarik, tapi karena besarnya itu mungkin ya, jadi tidak diadres sama Pak Arief, karena ini cuma artikel jurnal yang space-nya terbatas, jadi mungkin butuh ruang yang lebih besar, lebih bebas, seperti buku mungkin, yang bisa mewadahi eksplorasi terhadap pertanyaan tadi. Tapi sayangnya juga Pak Arief tidak memberikan kayak hint atau cantolan terhadap itu, tidak menyebut dalam satu kalimat pun bahwa ini hal menarik nih yang bisa di follow up lebih lanjut gitu. Jadi ya saya menyayangkan salah satu hal yang saya sayangkan adalah itu yang paling terlihat kedua itu adalah perbedaan, dan ini jauh lebih terlihat daripada persamaan antara tradisi penerjemahan Jalalain di Jawa dan Sumatera yang ditunjukkan oleh Pak Arief. Mungkin dengan meng-highlight perbedaan ini, Pak Arief ingin menunjukkan, dan ini arahnya nanti yang saya rasakan ya, ingin menunjukkan bahwa Jawa itu agak lebih di atasnya Sumatera. Tapi saya nanti akan bicara juga tentang pembacaan alternatif terhadap fakta yang Pak Arief berikan, dan kayaknya bisa diarahkan ke satu hal yang lebih menarik daripada itu. Perbedaan pertama yang Pak Arief tunjukkan adalah tentang adanya jumlah Jalalain yang punya pedagogical notes, dan jumlahnya itu lebih banyak di Jawa daripada di Sumatera. Total naskah Jalalain dari semua itu tadi, 3 dari Jawa, 3 tempat Jawa, 5 tempat Sumatera, total Jalalainnya ada 14, ada 13, 14 di Jawa, 13 di Sumatera. Dari 14 yang di Jawa, 13 memiliki pedagogical notes, dari 13 yang di Sumatera, 8 memiliki pedagogical notes. Dan pedagogical notes itu maksudnya adalah catatan-catatan yang ada di pinggir halaman, yang biasanya disebut catatan tepi karena ada di tepian halaman. Ada juga yang di antar baris, yaitu adalah fokus proyek kami di Yerusalem. Itu disebut terjemahan antar baris, atau bukan terjemahan tapi catatan antar baris, karena bisa jadi tidak sedang menerjemahkan, tapi sedang memberi catatan terhadap teks utama, dan itulah semua yang disebut oleh Pak Arief sebagai pedagogical notes. Dengan ini maka pemahaman mafhum mukhalafahnya adalah hanya satu naskah dari 14 naskah Jalalain yang di Jawa yang tidak ada catatan apa-apanya. Sedangkan di Sumatera jumlahnya lebih besar, ada 5 dari 13 naskah Jalalain yang tidak diapa-apakan, hanya disalin. Walaupun saya agak meragukan itu ya, masa tidak diapa-apakan, jangan-jangan karena Pak Arief membatasi pedagogical notes pada 2 jenis tadi itu, maka naskah-naskah ini terlihat tidak diapa-apakan, padahal sebenarnya diapa-apakan, dan itu adalah
apa ya, ya mahir-mahirnya si peneliti untuk mengenali apakah naskah tertentu itu diapa-apakan atau tidak. Perbedaan kedua oh ya nanti poin pertama ini nanti yang menjadi dasar Pak Arief untuk mengatakan bahwa Jawa dengan pesantrennya agak lebih di atas Sumatera dengan suraunya. Nanti akan saya bicarakan lebih lanjut tentang itu. Perbedaan kedua dari naskah yang dikaji Pak Arief adalah tentang jumlah baris per halamannya. Kalau di Jawa jumlah baris per halamannya tidak lebih dari 20, kalau Sumatera 20 atau lebih, atau bahkan tidak pernah 20, jadi selalu lebih dari 20. Karena itu maka teks aslinya Jalalain itu tiap halamannya lebih banyak di naskah Sumatera daripada di Jawa. Dan kenapa begitu? Menurut Pak Arief itu karena di Jawa yang menjadi fokus adalah menulis catatan antar baris. Sehingga space untuk catatan antar baris itu harus ada. Dan karena ada kebutuhan itu, maka jumlah baris untuk naskah asli Jalalain dalam bahasa Arab tidak terlalu banyak. Tidak lebih dari 20 setiap halamannya. Sedangkan yang di Sumatera, karena fokusnya itu bukan di antar baris tapi catatan pinggir, maka mereka ya tidak membatasi diri pada berapa baris itu. Maksudnya mereka bisa nulis banyak-banyaknya, yang penting jangan sampai menghabiskan space di tepian naskah, karena itu nanti yang mereka butuhkan untuk menulis catatan. Nah, kayaknya itu juga bisa dipermasalahkan, karena seperti yang nanti akan saya sampaikan, Pak Arief terlihat menyimpulkan dari data yang sangat terbatas. Oleh karena itu kita bisa dengan cukup mudah lah membantah ini dengan menyajikan koleksi dari tempat lain, yang misalnya dari National Library, Perpustakaan Nasional di Indonesia, dari Trimsi, yang dari Win Syahid BPIM, Win Syahid Jakarta, dari naskah EAP, British Library yang lain, dari naskah di Leiden, dari naskah di Jerman, dan lain-lain. Pokoknya kalau kita meluaskan daftar pertimbangan kita, kalau kita mempertimbangkan juga koleksi-koleksi di tempat lain, bukan hanya di 2 koleksi EAP ini, kita kayaknya bisa menemukan contoh yang menyalahi kesimpulan Pak Arief ini. Jadi men-challenge kesimpulan Pak Arief. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi yang saya jelaskan tentang lines itu intentionally designed to provide spacious room for interlinear notes. Jadi yang di Jawa itu intensinya, tujuannya adalah agar para pemilik Jalalain ini bisa nyatet di antar barisnya, sehingga mereka butuh ruang, sehingga jumlah halaman, jumlah baris untuk Jalalain bahasa Arabnya terbatas. Ya samalah dengan poin yang sebelumnya. Oleh karena itu, yang lebih banyak adalah interlinear translations di Jawa dan marginal annotations di Sumatera. Dan itu menunjukkan fokus yang lain, tradisi yang berbeda, dan nanti tingkatnya juga berbeda. Nah, tentang tingkat ini saya berbeda pendapat dengan Pak Arief. Yang terakhir ini, itu juga cukup menantang lah. Saya dan Bang Fadli tertantang di kayaknya sebulan atau 2 bulan yang lalu ya. Kami membaca cukup banyak, bukan di Ramadan tahun ini, kami membaca cukup banyak naskah Jalalain dari Sumatera. Sebenarnya Bang Fadli yang membaca itu dan saya ikut-ikutan ngintip naskah-naskah itu, dan kami menemukan hal yang berbeda dengan yang disebutkan Pak Arief di poin terakhir ini. Pak Arief bilang bahwa Jalalain di Jawa itu lebih banyak memberikan catatan tentang posisi gramatikal dari dari teks Arab Jalalainnya. Jadi kalau ada mubtada, ditandai mubtada, khobar ditandai khobar, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita biasanya cuman
nyebutkan utawi iku ya, jadi saya ingatnya cuma mubtada khobar. Tapi sebenarnya ada maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, kemudian maf'ul mutlak, badal gholat, badal yang lain, itu semuanya ditandai. Jadi sampai sedetil itu oleh orang Jawa. Nah, di Sumatera, kata Pak Arif, tidak ada grammatical markers. Nah, ini saya sebenarnya masih perlu melihat lagi data yang Pak Arif sajikan. Karena Pak Arif bilangnya grammatical markers in the Sumatran manuscript. Grammatical markers ini bisa dalam kajian filologi terhadap naskah Quran dan juga naskah-naskah Islam lainnya yang fokus tentang interlinear translation, markers ini bisa jadi dua hal. Bisa jadi utawi iku, yang disebutkan utawi iku, bisa jadi simbol yang digunakan untuk merujuk pada utawi iku. Jadi misalnya yang digunakan di pesantren sekarang, utawi itu mim, khobar itu kho, ya mubtada itu mim, khobar itu kho, maf'ul itu mim, fa'il yang aqil itu fa panjang, fa dan alif, fa'il yang ghairu aqil itu fa saja. Bisa jadi simbol-simbol ini yang dimaksud dengan markers, bisa jadi utawi iku dan kata-kata yang menjadi penanda grammar ini yang disebut dengan markers. Sepertinya Pak Arif memaksudkan yang pertama, tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak Arif memaksudkan yang kedua, bahwa di naskah Sumatera tidak ada simbol-simbol yang digunakan, tidak seperti di pesantren yang sudah pakai simbol. Kalau itu yang digunakan, yang dimaksud oleh Pak Arif, maka kayaknya kita boleh tidak setuju dengan Pak Arif, karena itu dimaksudkan sebagai dasar oleh Pak Arif untuk tadi mengatakan bahwa Jawa dengan pesantrennya lebih tinggi daripada Sumatera dengan suraunya. Secara umum, Pak Arif mengatakan ini, the pesantren is a more established educational institution than the surau. Dan di sini Pak Arif merujuk Azra. Di poin kedua juga Pak Arif merujuk Azumari Azra almarhum. The surau were found to have less structured and less supervised learning methods. Sepertinya ini akan membuat teman-teman dari Sumatera agak terbakar ya, untuk membuktikan sebaliknya, untuk menantang ini, karena ini cukup strong, statement-nya cukup kuat dan membutuhkan banyak data sebenarnya. Sedangkan seperti yang saya bilang tadi, Pak Arif itu mungkin terlalu terfokus pada dua proyek EAP yang beliau jadikan data. Jadi Pak Arif menuju ke sini. Pertama, beliau mengatakan bahwa pesantren lebih tinggi daripada surau. Kemudian beliau mengatakan bahwa the absence of translation seperti terjemahan sebelum dan setelah terjemahan itu karena mereka sudah punya jalan lain yang diterjemahkan. Sehingga mereka merasa tidak perlu menerjemahkan Quran karena sudah ada jalan lain. Nah, saya kesulitan mencari dasar argumen Pak Arif untuk ini. Seingat saya di bagian-bagian yang lain, bagian-bagian sebelumnya, Pak Arif lebih fokus pada perbedaan jalan lain dan hampir tidak sama sekali menyebutkan persebaran terjemahan Al-Quran. Sehingga kalau kita hanya baca artikel Pak Arif ini, memang seolah-olah terjemahan Al-Quran itu ya tidak ada. Dan lebih banyak terjemahan jalan lain. Nah, tidak adanya terjemahan Al-Quran ini yang menjadi problem, karena semakin ke sini, semakin banyak terjemahan Al-Quran yang ditemukan. Tidak dalam proyek EAP. Kalau dalam proyek EAP memang terbatas. EAP itu Endangered Archive Program dari British Library. Dan dengan keterbatasan jumlah terjemahan Al-Quran di EAP, Pak Arif mengatakan bahwa seolah-olah Pak Arif mengatakan bahwa
memang terjemahan itu hampir tidak ada di Jawa dan Sumatera. Dan alasannya kenapa? Ya karena seperti yang EAP tunjukkan, mereka punya Jalalain, tidak punya terjemahan Al-Quran. Jadi mungkin mereka tidak perlu menerjemahkan Al-Quran, tidak merasa perlu menerjemahkan Al-Quran, karena sudah menerjemahkan Jalalain. Nah, itu menurut Pak Arief menjawab masalah yang orang Jawa dan orang Indonesia secara keseluruhan hadapi. Jadi Pak Arief menghubungkan tadi itu the rarity, jarangnya adanya terjemahan Quran di EAP, satu. On the other hand ada banyak naskah Jalalain yang diterjemahkan dan dikasih catatan, baik di Jawa maupun Sumatera. Dan dua hal ini dihubungkan dengan satu problem dalam sejarah penerjemahan Al-Quran yang menurut saya dan beberapa teman ini cukup modern problemnya. Di Indonesia problem ini tidak sampai gimana ya? Di Indonesia problem ini tidak menjadi problem sebelum abad ke-19-20-an. Problemnya adalah fatwa untuk fatwa yang melarang menerjemahkan Al-Quran. Kalau di dalam sejarah Al-Quran ini memang menjadi problem sudah lama. Yang pertama kali menerjemahkan adalah Salman Al-Farisi yang sahabat Nabi, dan kemudian menjadi masalah di masa tertentu, di masa Ottoman juga masalah. Kemudian di masa Indonesia modern mendekati kemerdekaan, yaitu di abad 20-an awal, ada Said Osman yang mengatakan terjemahan itu tidak boleh dilakukan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat koleksi-koleksi manuskrip yang ada di Kesultanan Banten, misalnya, karena saya akan lebih banyak bicara dan menyinggung Banten karena riset saya memang tentang Banten dan Semarang. Di koleksi manuskrip Islam, literatur Islam di Banten, di Keraton Jogja, di Paku Alaman, di Keraton Surakarta. Kemudian ada juga yang di Demak, kalau saya tidak salah, di Museum Masjid Agung Demak dan di Museum Masjid Agung Semarang, MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Di sana ditemukan banyak sekali terjemahan Al-Quran. Di naskah yang diteliti Pak Arief sebenarnya juga ada. Tapi terjemahan Al-Quran yang ada di naskah Tegal Sari kalau nggak salah, itu tidak dijuduli terjemahan Al-Quran, tapi Ad'iyah. Kenapa? Karena memang naskah itu menjadi satu bundel bersama naskah-naskah yang lainnya adalah doa-doa, sehingga dijuduli oleh EAP sebagai Ad'iyah. Tidak dijuduli. Itu menunjukkan bahwa sebelum fatwa Said Osman yang abad 20 ini sebenarnya kita mungkin tidak punya masalah dengan menerjemahkan Al-Quran. Jadi singkatnya Pak Arief sedang menyambungkan problem modern dengan fakta yang ada di masa sebelumnya. Jadi saya dapat notif internet connection saya unstable. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Tadi Tidak sempat putus-putus. terputus sebentar, Mas, tapi terus lancar lagi. Oh gitu, oke. Mungkin saya ulang sebentar ya. Di naskah Pak Arief di Tegal Sari sebenarnya ada naskah terjemahan Al-Quran yang dilabeli Ad'iyah karena berada bersama dengan doa-doa yang lain. Nah, oleh karena itu sepertinya Pak Arief sedang melakukan anakronisme, yaitu penisbatan masalah modern terhadap masalah yang lebih lama. Anakronisme sebenarnya tidak harus itu. Penisbatan masalah di masa tertentu kepada masa yang lain tanpa ada justifikasi yang jelas. Dan itu kayak reckless gitu. Kayak penisbatan yang tanpa dasar. Dan Pak Arief di dalam kasus ini menisbatkan masalah yang ada di abad 20 ke fakta yang ada di abad 19, abad 18, abad 17, bahkan abad 16 yang merupakan abad di mana Islam menjadi agama negara di Jawa.
Oleh karena itu, sebenarnya untuk men-challenge argumen Pak Arif ini, kita bisa menunjukkan beberapa naskah yang lain. Saya misalnya bisa menunjukkan koleksi naskah Keraton Yogyakarta dan Pakualaman, yang setahu saya tidak memiliki naskah Jalalain, atau Jalalain yang diterjemahkan. Beda dengan Surakarta yang kayaknya punya. Tapi setahu saya yang Keraton Yogyakarta dan Keraton Pakualaman tidak punya. Tapi mereka pada abad ke-19 awal, bahkan mungkin abad 18, mereka memproduksi terjemahan Al-Quran lengkap 30 juz, dan tidak hanya satu tapi dua. Di Pakualaman satu, di Keraton Jogja dua. Di Banten kita menemukan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Jawa, juga tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsir Jalalain. Jadi keduanya ini berdampingan menurut saya. Pengkajian Jalalain, penerjemahan Jalalain, dan produksi terjemahan Al-Quran itu berjalan berdampingan. Tidak seperti yang Pak Arif katakan, bahwa orang Jawa merasa tidak perlu menerjemahkan Al-Quran karena sudah menerjemahkan Jalalain. Dan yang Pak Arif jadikan judul, dengan menerjemahkan Jalalain, orang Jawa dan Sumatera sedang menerjemahkan yang tidak boleh diterjemahkan. Untranslatable ini bukan yang tidak bisa diterjemahkan, tapi yang tidak boleh diterjemahkan karena memang tidak bisa. Dan untranslatable ini dirujukkan oleh Pak Arif kepada problem yang ada di Middle East kuno atau yang ada di Indonesia sangat modern abad 20. Yang dua-duanya ini tidak menjadi background politik atau sosial untuk naskah-naskah yang ada di abad ke-16, 17, 18. Jadi, saya menulis beberapa catatan terhadap Pak Arif. Yang pertama, catatan pedagogis, ini catatan yang seperti yang saya bilang tadi, adalah yang ada di antar baris naskah atau yang ada di tepian naskah. Seharusnya saya bisa menunjukkan ini ya. Semoga kursor saya bisa menunjuk ini. Oh, laser pointer. Ini, semoga ini kelihatan ya, laser pointer. Ini di tepian naskah, ini di antar baris naskah. Yang atas ini Jawa, yang bawah ini Sumatera. Catatan pedagogis itu kalau di tepian naskah lebih banyak berbahasa Arab, kalau di antar baris di Jawa lebih banyak bahasa Jawa, di Sumatera lebih banyak bahasa Arab. Ada juga bahasa Melayu dan bahasa Minang, tapi tidak cukup banyak. Dan Pak Arif mengatakan bahwa naskah yang di Sumatera tidak memiliki catatan tentang grammar, padahal dalam naskah ini ada catatan tentang grammar. Bermula itu memiliki menjadi padanan utawi kalau di Jawa. Jadi dua-duanya menunjukkan mubtada. Tapi belakangan ini Bang Fadli sepertinya sedang mempertimbangkan perkembangan penggunaan bermula ini. Penggunaan bermula sebagai equalnya utawi, sebagai penanda grammar untuk mubtada, itu kayaknya praktik belakangan. Pada awalnya bermula itu adalah penanda untuk wawu istiqnaf, wawu yang menunjukkan awal kalimat baru. Jadi entah itu posisinya mubtada atau tidak mubtada, jumlah fi'liyah berarti, itu dua-duanya menggunakan bermula. Kalau itu adalah kalimat baru dan memiliki wawu. Tapi kalau tidak memiliki wawu, walaupun kalau tidak istiqnaf, walaupun dia posisinya mubtada, dulu itu tidak diterjemahkan, diberi bermula, tidak diberi bermula. Jadi kayaknya kalau kita melihat naskah-naskah yang lebih dulu, praktik penggunaan bermula ini berbeda. Dan Bang Fadli sedang mempertimbangkan itu, sedang mencari bukti-bukti dan sedang melihat ini
pergeserannya di abad berapa dan oleh siapa, pengaruh dari mana. Menurut Bang Fadli, kemarin seingat saya ketika presentasi terakhir, yang berkembang di Surau itu ada akarnya di Aceh. Jadi, kita harus mempertimbangkan Aceh juga kalau bicara tentang Minang. Perkembangan yang di Aceh jangan-jangan mempengaruhi perkembangan yang di daerah Minangkabau region. Kalau kita lihat lebih dalam ini naskah Sumatera, jadi saya hanya bicara ini untuk naskah Sumatera karena sisanya nanti biar Bang Fadli yang menjelaskan. Semoga nanti ada waktunya untuk mungkin Bang Fadli bisa sharing tentang tradisi penerjemahan Jalalain atau bukan terjemahan, tradisi anotasi Jalalain di daerah Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Seperti yang saya tunjukkan tadi, ada bermula yang menjadi penanda grammar dan itu di halaman ini, dan saya masih kesulitan nih menemukan penanda grammar yang lain. Dan itu mungkin kesulitan yang Pak Arief juga rasakan sehingga Pak Arief sampai pada kesimpulan tadi. Tapi sebenarnya selain itu ada hal yang menarik juga yang juga disebut Pak Arief sebenarnya. Di naskah Sumatera ini ada catatan tepi yang merujuk pada otoritas-otoritas tertentu dan itu kebanyakan otoritas tafsir. Di sini contohnya adalah Bawawi dan dia punya kayak tanda gitu bahwa akhir kutipan itu selalu diakhiri dengan hak kecil seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan rujukannya. Ada juga hak lain yang kita temukan di catatan tepi dan juga di terjemahan antar baris. Kalau di sini contohnya tidak diikuti. Yang di antar baris ini tidak diikuti dengan rujukannya apa, Bawawi, Baidawi, Rozi, atau yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lanjutkan perjalanannya ke halaman-halaman berikutnya, kita bisa menemukan contoh di mana catatan antar baris juga menyebutkan sumbernya. Ada juga catatan yang terbalik. Kalau ini dia memberi catatan untuk sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Kalau kita baca ini adalah hadis. Jadi ada catatan yang terbalik ini, dan ini merupakan praktik yang sulit untuk dijelaskan kenapa catatan yang terbalik, apa yang diberi catatan dengan cara terbalik seperti ini, isi catatannya apa, arahnya kemana. Itu masih sulit untuk dijawab, tapi kayaknya cukup menarik dan bisa menjadi penting karena ini tidak banyak ditemukan di Jawa dan bisa jadi ini unik hanya dilakukan di Sumatera. Selain itu, kalau kita fokus ke gender, karena saya juga fokus ke gender, kita bisa lihat ini, cara orang Sumatera menerjemahkan kata-kata tertentu. Kalau di sini ada khitab, min khitbatin nisa itu diartikan sebagai apa ya ini ya, saya kesulitan juga membaca ini tapi menelapaki mungkin dari telapak. Dan yang ini ditelapaki. Jadi itu maksudnya eh, di khitbah, dipinang ya. Tapi kenapa telapak? Kalau saya benar membacanya, kenapa telapak? Apa maksudnya? Apakah karena meminang itu maksudnya diidentikan dengan akad, dan akad itu diidentikan lagi dengan jabat tangan yang melibatkan telapak tangan, sehingga meminang artinya menelapaki, dipinang dibahasakan dengan ditelapai, atau gimana? Kayaknya ada banyak hal yang bisa diungkap dari sini. Apalagi kalau kita mengumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan relasi suami istri, relasi lelaki perempuan, atau relasi kuasa antara dua ini, itu akan jadi sangat menarik apalagi karena Minang itu materi lineal, walaupun bukan matriarki, tapi materi lineal. Dan itu menarik sekali. Ini kalau kita meluaskan, jadi kalau ini saya ingin men-challenge argumen Pak Arief tentang lines tadi, tentang garis, bahwa di Sumatera Barat memang ini by the way urutannya dari yang Gresik Jawa Timur ini di pondok saya itu ada 19 line, di Madiun Jawa Timur ada 20 lines, di Sumbar ada 21 lines.
Kalau begitu, berarti lines-nya perbedaannya itu tidak cukup signifikan, hanya 1-2 line yang beda antara Jawa dan Sumatera. Jawanya itu yang dimaksud Pak Arief adalah Jawa yang ekstrim. Kalau begitu tidak boleh dijadikan aturan. Harusnya dia exception to the rule, bukan the rules. The rules-nya, kalau saya boleh bilang, adalah yang ini antara 19-20. Dan itu bisa jadi the rules untuk seluruh wilayah Indonesia. Walaupun entah mereka mau memberikan catatan antar baris atau tidak, the rules-nya, range-nya 19-21. Bisa lebih, bisa kurang, tapi itu exception. Yang jauh lebih sedikit daripada 20, itu bisa jadi sangat exception to the rules. Jadi kalau boleh, tapi ini tidak sopan, tapi boleh ya. Walaupun ini direkam dan Pak Arief nanti mungkin nonton, tapi boleh ya saya mengatakan ini. Andai saja Pak Arief meluaskan pertimbangannya dan mempertimbangkan koleksi yang lain, mungkin kesimpulan yang Pak Arief capai bisa berbeda. Semoga ini tidak cukup menyinggung, tapi sampai di situ saja. Nanti panjangnya yang tidak direkam saja. Dan ada yang unik lagi dari Pak Arief. Ini ada di halaman berapa saya lupa, tapi ada tabel 3. Pak Arief mencatat ada grammatical markers yang ada di Jawa, tapi ada akan di tabel ini. Semuanya yang awal tuh, utawi, sopo, opo, iku, ing, ale, bayani, semuanya itu kayaknya Jawa. Tapi ada akan, tiba-tiba ada akan di bawah. Apa ini maksudnya? Di paragraf-paragraf atas bawahnya tabel ini, saya kurang bisa menemukan penjelasannya, tapi bisa jadi maksud Pak Arief adalah ini satu-satunya grammatical markers yang ada di naskah Sumatera. Sehingga Pak Arief sampai pada kesimpulan tadi. Pak Arief tidak menemukan bermula, yang equalsnya utawi, sopo, opo, iku, tidak ada padanannya. Hanya akan, hanya maf'ul. Yang padanannya kalau di sini berarti sama nomor 5, ing di Jawa, itu akan di Sumatera. Selain itu tidak ada, maka Pak Arief sampai pada kesimpulan tadi. Padahal tadi kalau kita lihat ya, ada bermula di sini dan banyak yang lain juga. Kemudian ada ini salah satu catatan saya yang bisa jadi relate ke teman-teman yang lain juga. Pak Arief menggunakan teori terjemah. Itu ada terjemah intralingual, interlingual, intersemiotik. Yang pertama itu maksudnya kayak jalan lain gitu, menafsirkan dengan bahasa yang sama. Dan itu disebut terjemahan, tapi bahasanya sama. Entah kenapa disebut terjemahan, tapi itu terjemahan intralingual. Interlingual itu berarti bahasanya berbeda. Jadi menerjemahkan yang biasa kita tahu praktiknya itu adalah terjemahan interlingual. Dan itu hanya satu dari 3 macam terjemahan. Yang ketiga adalah intersemiotik, yang dimaksud adalah penjelasan dari disiplin yang lain. Jadi kalau Quran berarti dijelaskan dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang tasawuf, dari sudut pandang bahasa. Semuanya itu kalau selama berasal dari field yang lain, itu adalah penjelasan intersemiotik dan terjemahan intersemiotik disebutnya. Tapi yang saya masih kesulitan adalah apa yang ingin dicari oleh Pak Arief dengan teori ini. Kenapa ini harus ditunjukkan istilah-istilah teknis ini? Apa yang sedang ingin beliau katakan? Kalau kita tidak membedakan terjemahan, 3 terjemahan ini, apa madorotnya lah, gampangannya gitu. Yang saya temukan cuma satu di naskahnya Pak Arief, bahwa terjemahan intralingual itu memberikan otoritas terhadap makna yang sedang disampaikan. Tapi terjemahan interlingual, terjemahan intersemiotik, saya kesulitan untuk mencari tujuannya apa ini, mengenali, mengklasifikasikan terjemah dalam 3 ini, terutama yang 2 terakhir. Itu tujuannya apa? Saya masih kesulitan mencarinya. Oleh karena itu, kayaknya, Pak Arief ini terisolasi, untuk kembali ke poin yang lebih awal tadi ya,
Pak Arief ini sampai pada kesimpulan tertentu, tapi dengan data yang sangat terisolir, sangat terisolasi. Terisolasinya, terbatasnya hanya pada 2 proyek tadi, EAP 061 dan EAP 144. Saya sudah menunjukkan tadi kalau kita mempertimbangkan yang lain, naskah yang lain, koleksi yang lain, kita bisa sampai pada kesimpulan yang lain. Dan oleh karena itu tidak visible lagi, tidak sound lagi kesimpulan-kesimpulan Pak Arief. Dan itu sebenarnya kayaknya disengaja. Kalau melihat tipe-tipenya Pak Arief tuh sering memancing-mancing. Jadi ini bisa jadi pancingan saja buat anak-anak Al-Quran, terutama yang fokus pada terjemahan, untuk membantah argumen-argumen beliau dengan menyajikan data-data yang lebih sound dari data yang beliau berikan. Dan dengan poin yang terakhir tadi, saya bisa katakan bahwa pendalaman Pak Arief terhadap interlinear translation-nya, terjemahan-terjemahan ini, kurang dalam. Gitu. Apalagi bagi saya ya, yang satu proyek dengan Pak Arief. Dan tulisan ini merupakan hasil dari proyek itu. Dan proyeknya fokus pada interlinear translation. Saya merasa pendalaman terhadap interlinear translation-nya ini sangat kurang gitu. Saya mungkin terlalu berekspektasi, tapi Pak Arief juga menyebutkan di acknowledgement-nya bahwa ini hasil dari proyek itu. Jadi apa saya yang terlalu berekspektasi atau memang seharusnya Pak Arief itu mendalami lebih jauh bagian interlinear translation-nya ini. Tapi jujurly, saya sudah terlalu agak jaksel nih beberapa hari di Jakarta. Jujurly saya tuh masih haus penjelasan apalagi nih yang bisa saya dapatkan tentang interlinear translation-nya. Kok tentang praktik anotasinya itu kan marginal notes, itu interlinear tapi bukan translation. Terus apa dong yang interlinear translation-nya ini? Pak Arief juga menyebut tentang oralitas di bagian tentang terjemahan Jawa. Pak Arief mengatakan ada bagian oralitasnya, tapi saya juga merasa di PHP dengan begitu, karena Pak Arief mengatakan kalau kita lihat aspek oralitasnya, interlinear translation itu tidak hanya terlihat sebagai interlinear translation. Dia mengatakan hal yang jauh lebih besar dari itu. Tapi ketika Pak Arief menjelaskan tentang oralitasnya dari interlinear translation ini, saya kayak, loh mana hal yang lebih besar tadi? Kok tidak ada gitu? Apa saya yang kurang bisa menemukan atau memang jangan-jangan disembunyikan oleh Pak Arief? Atau jangan-jangan itu memang hanya pancingan? Jadi ada itulah, ada catatan-catatan itu untuk Pak Arief. Kemudian saya masuk ke jalan studies. Kayaknya Pak Arief ini dengan cukup berhasil memancing kita, orang-orang tafsir, untuk melihat jalan lain tidak hanya dalam posisinya sebagai kitab tafsir, tapi juga kitab tafsir yang diterjemahkan. Ini relate ke saya karena dalam pengalaman saya membaca literatur-literatur tentang terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, hubungannya itu langsung antara hasil terjemahannya dengan sumber kita berbahasa Arabnya. Padahal seperti Pak Arief ungkapkan dengan baik di sini, pada praktiknya kitab-kitab ini diterjemahkan dulu. Dan sebenarnya penerjemahan kitab tafsir berbahasa Arab ini bisa jadi dan sangat mungkin lebih tua dari tarjuman yang dianggap paling tua itu. Jadi ada hal yang kita lompati nih kalau kita hanya menghubungkan hasil terjemahan Jawa dengan tafsir berbahasa Arab. Jalan sejarahnya itu jauh lebih panjang dari itu, mulai dari menerjemahkan kitab tafsir berbahasa Arab, mulai dari memproduksi tafsir yang bukan punya karakter tafsir, itu saya jelaskan dalam presentasi yang lain, kemudian menerjemahkan Quran secara parsial, dan banyak lagi praktiknya. Resepsi Quran non exegesis itu juga bisa mempengaruhi seperti yang saya akan tunjukkan nanti. Jadi ada bagian penerjemahan kitab tafsir ini
yang hampir selalu kita lewati ketika kita bicara tentang terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Terlepas dari itu, marginal notes yang ada di Sumatera itu juga sangat bisa menjadi bahan untuk diskusi yang sangat menarik menurut saya dan beberapa teman. Marginal notes ini yang tadi saya tunjukkan merujuk pada kitab-kitab tafsir otoritatif, Baghawi, Baidawi, Mafatihul Ghaib, Matlab, dan lain-lain. Tapi tidak ada Ibnu Katsir ya. Tidak seperti orang-orang Salafi sekarang. Itu bisa menjadi satu korpus tafsir yang besar yang kalau dikumpulkan dan dipreteli, didalami, bisa menunjukkan nih tafsir apa yang berpengaruh ke Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan hanya Jalalain karena naskah yang ditemukan hanya Jalalain. Jalalain itu menyimpan banyak kutipan dari tafsir yang lain. Jadi peran tafsir yang lain itu juga besar melalui catatan terhadap Jalalain. Memang yang dikaji adalah Jalalain for some reasons, tapi peran kitab tafsir yang lain melalui Jalalain itu juga ada dan cukup besar. Jadi itu kayaknya ya bocoran yang saya dapatkan menjadi materi Bang Fadli. Entah untuk tulisan beliau yang mana. Jadi mari kita provokasi Bang Fadli untuk segera menyelesaikan tulisan itu, kemudian di-share di ayat. Dan itu yang masuk ke dalam poin yang terakhir. Jalan itu seperti yang disebut oleh orang-orang pengkaji terjemahan Jawa kalau nggak salah dan Malay, Jalalan itu punya peran yang cukup didaktis dan peran yang cukup struktural kepada praktik penerjemahan ke dalam bahasa lokal di Indonesia. Dan kayaknya yang struktural ini yang lebih besar dan seperti yang saya katakan tadi tidak hanya Jalalain. Jadi Pak Arief dengan cukup baik, Pak Arief cukup baik menuliskan ini. Studying Jalalain, jadi bukan Jalalainnya, tapi efek mengkaji Jalalain dengan mempertimbangkan kutipan-kutipan tadi itu, itulah yang mempengaruhi produksi terjemahan dan pemahaman terhadap Al-Quran di Indonesia. Dari sini sampai akhir kayaknya tingkat saja dan mungkin tidak lebih dari 5 menit Mbak Ul. Kayaknya saya sudah cukup lama ya bicara. Ini adalah bagian-bagian yang bisa dikaji dari jalan lain. Sebagai kitab tafsir dulu, kemudian sebagai kitab tafsir yang diterjemahkan, kemudian efeknya terhadap terjemahan Al-Quran. Ini adalah yang menarik. Kiroatnya jalan lain itu berbeda dengan kiroat kita, Hafiz an Asim, tapi dalam penyalinannya Jalalain itu sering disalin dengan Hafiz an Asim. Dan itu praktik yang cukup lama. Pertama saya dengar ini dari dosen saya, Pak Jalil. Dan itu beliau sampaikan sebagai praktiknya, kesalahannya penerbit-penerbit sekarang. Tapi setelah saya dalami manuskrip, ternyata juga dilakukan oleh orang-orang sesepuh kita. Kiroatnya bukan Hafiz an Asim, tapi karena kita lebih familiar dengan Hafiz, ditulis ya dengan Hafiz an Asim. Akhirnya kayak nggak nyambung antara Jalalain dan penjelasannya. Jadi kiroat adalah salah satu aspek yang bisa dikaji. Kemudian tanda ruku, ini yang sangat menarik. Tanda ruku itu ini bisa dikaji, bisa dibedah lagi di ayat. Ada satu buku yang khusus membahas tanda ruku dalam naskah, dalam mushaf, dan itu dikembangkan di India, kemudian berkembang juga di Jawa, karena Jawa mendapatkan pengaruh Islamnya lebih banyak dari India. Dan termasuk yang terbawa dari India adalah tanda ruku ini. Dan sebenarnya kalau di mushaf Al-Quran tidak hanya tanda ruku, tapi rubu', sumun, juz, dan lain-lain. Hanya saja dalam naskah Jalalain selama ini yang sepanjang saya mendalami manuskrip naskah dan tafsir, yang disalin ke Jalalain adalah tanda ruku dan juz saja. Tidak ada sumun, tidak ada ruku', tidak ada hizib, yang lain tidak ada. Hanya juz dan ruku'. Dan tanda ruku'nya ini ditulis dengan sangat beda-beda. Yang di sebelah kanan itu
Yang ada di Jalalain, yang sebelah kiri itu yang ada di naskah Quran, yang sekarang ada di Leiden. Dua-duanya punya cara yang berbeda dalam menulis ruko. Yang satu ada hoodie-nya, karena ada begininya. Yang satu tidak ada hoodie-nya. Ini kalau kita lihat lebih dalam. Yang satu tidak ada hoodie dan tidak ada angka, yang satu ada angkanya. Bu Annabel Tegalov, salah satu filolog berpengaruh dari London, dari British Library, mengatakan bahwa angka-angka di ruko ini masih misteri. Duh, unstable lagi. Apakah putus-putus nggak sekarang? Semoga tidak ya. Jelas. Oke. Angka-angka yang ada di ruko ini tidak bisa dijelaskan dan tidak punya pola khusus. Tapi sepanjang saya lihat di manuskrip-manuskrip yang saya baca, ini menunjukkan jumlah ayat antara tanda ruko ini. Jadi kalau 14 berarti dia tanda ini dan setelahnya itu punya 14 ayat. Kalau 7 berarti 7 ayat, 11 ayat. Masalahnya, jumlah ayat yang ada di manuskrip tidak selalu sama dengan jumlah ayat yang kita tahu kalau kita lihat mushaf standar sekarang. Karena itu risetnya Mas Ervan. Karena orang dulu mungkin mengikuti standar yang berbeda atau naif saja. Jadi mereka membacanya berhenti di mana, yaitu adalah akhir ayat. Sehingga jumlahnya berbeda. Dan itu mempengaruhi penulisan angka yang ada di tanda ruku ini. Dan itu berbeda di jalan lain. Sehingga itu bisa menjadi satu riset tersendiri. Jalan lain sebagai kitab tafsir masih. Ini tanda ruku yang lain, ini yang ada di naskah yang dikaji Pak Arief. Berbeda dengan tanda ruku yang ini, walaupun ada kemiripan, tapi ini berbeda. Dan itu menunjukkan tradisi yang berbeda. Kalau ini Sabtu terakhir yang tentang ruku, sepertinya perbedaan bentuk ruku itu menunjukkan perbedaan daerah dan perbedaan environment, lingkungan, apakah kesultanan atau pesantren. Kemudian ada ortografi khas, cara menulis maka, iku, dan lain-lain itu khas sekali dan bisa menunjukkan perbedaan daerah juga. Kemudian ini ada simbol. Kalau biasanya kita menyimbolkan mubtada dengan mim, ini ada B. Mubtadanya dengan B yang di sini. Kemudian kalau iku biasanya khobar atau ditulis iku, ini dengan ya. Kalau ing ditulis ing, tapi kalau mubtada khobar dengan B dan ya. Nah, ini kenapa? Nah, kalau ini naskah dari Kuningan, Jawa Barat. Jadi menarik kalau mau didalami. Kemudian ada, ini Jalalan sebagai kitab yang diterjemahkan. Ada Tinggalan Jawa Kuno. Yang pertama ini yang ingin saya tunjukkan adalah Amur Ciko. Kata Amur Ciko. Kita sih sebagai orang Jawa sekarang tidak tahu ya Amur Ciko itu apa. Tapi Amur Ciko itu kayaknya tafsir deh. Terjemahan dari tafsir atau maksud. Ini yang ada di naskah terjemahan Al-Quran yang sekarang di Leiden. Ternyata kata ini juga digunakan di jalan lain. Ini yang ada di Dreamsea, ini ada di naskah yang dikaji Pak Arief. Jadi di mana ini? Ini Murciko, ini Percikane, tapi ini Mertelane. Jadi maksudnya adalah tafsir. Tapi kata yang dipakai adalah kata yang cukup kuno, Jawa kuno, yaitu Amurciko. Itu pun berbeda dengan standarnya. Harusnya Amurcito, tapi ini disebutnya Amurciko. Kata yang lain adalah tetelo. Harusnya bacanya tetelo, dan kalau bacanya tetelo, nulisnya berbeda di background. Harusnya pakai pepet yang seperti ini, tapi ini ditulis begini, pakai fathah dan ya. Dan itu sebenarnya bacanya kalau menurut aturan adalah tetelo. Di sini di naskah Leiden tetelo, ini naskah Leiden yang lain tetelo. Tapi itu adalah nyoto, pertelo. Dan pertelo itu yang digunakan di modern ini dari Al-Ibris. Jadi ada pergeseran nih. Dulu yang dipakai adalah Jawa kuno, kemudian abad 19 mulai tidak dipakai, abad 20 berbeda sama sekali. Ini yang terakhir, Zaliha. Zaliha ini siapa? Zaliha ini adalah istrinya Nabi Yusuf, Zulaikho. Kalau
yang atas ini adalah Serat Yusuf dari abad ke mungkin 18 dan itu adalah transkripsi dari cara pengejaan nama Zulaikha ini di dalam Scrippegon. Jadi di Scrippegon, nama ini dieja sebagai Jalika kalau tidak salah atau Jaleka. Dan itu yang Scrippegon itu yang digunakan untuk menulis Serat Yusuf atau Hikayat Yusuf, kisah tentang kehidupan Nabi Yusuf. Di Jawa, naskah Serat Yusuf ini berasal dari adalah adaptasi dari Hikayat Yusuf di Sumatera dan itu adaptasi dari tulisan tafsir Yusuf dari Persia. Tapi sampainya ke Jawa menjadi Jalika, kemudian ditranskrip lagi ke Pekon menjadi Zalika, dan itu ternyata mempengaruhi cara penulisan nama ini di Jalalain, Zaliha, Zulaiha. Jadi ini sudah mulai benar, tapi ejaannya masih Zulaiha, bukan Zulaikho, atau bukan Zulaikho, tapi Zaliha atau Zulaiha. Jadi sebenarnya ada kalau kita perhatikan yang detail-detail ini sebenarnya ada tinggalan-tinggalan Jawa kuno dan kalau di Malay berarti Melayu kuno, bisa jadi banyak sekali. Dan itu masih sangat sangat dasar lah, masih sangat sangat jauh dari terungkap di dalam riset-riset tafsir, terutama di riset tentang terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Dan itu sih menurut saya membuka besar sekali pintu untuk Jalalain Studies di Malay Indonesian World. Jadi saya memberi tanda tanya di sini. Sebenarnya saya ingin bertanya, bisa nggak sih kita mengestablish Jalalain Studies di Malay Indonesian World? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Duha. Iya ya, yang setelah tadi diperlihatkan banyak manuskrip dari beberapa sumber yang mungkin terlewat atau mungkin sengaja belum diekspos oleh Pak Arief dalam tulisannya itu, hal-hal yang belum terfikirkan itu jadi seakan-akan, oh ternyata kok begitu begitu gitu. Tadi iya, saya ini ya, ini Mas Fadli juga masih on kan ya di sini? Betul, ini kalau memang, karena Mas Fadli juga lagi join ya, program yang sama dengan Mas Duha, ini jadi sepertinya, lingkar baca hari ini akan sangat berterima kasih kalau seandainya Mas Fadli bisa menambahkan beberapa, detail khususnya terkait dengan yang, Sumatera tadi ya. Ya memang itu kesan yang didapatkan tadi yang diceritakan sama Mas Duha itu kalau kesimpulan-kesimpulan dari tulisannya Pak Arief itu memang saya sendiri, padahal saya orang Jawa gitu ya, saya tuh merasa, kok kayaknya ada diskriminasi nih. Pak Arief sepertinya, orang Jawa ini kayaknya, meskipun, ya itu ada beberapa yang menurut beliau dibuktikan dengan beberapa manuskrip-manuskrip karena tadi yang setelah ditunjukkan misalnya kan ada bagian yang manuskrip dari, Pondok Komarudin itu kan juga itu kan marginal space-nya itu yang banyak not-not yang di, margin-nya itu kan itu padahal tadi di tulisan, Pak Arief sebagai salah satu identitas dari, Jalalan yang ada di Sumatera, padahal itu, justru di Jawa. Artinya sebenarnya, eee, entah ya, mungkin sebenarnya kalau, mau digali secara lebih dalam karena sanad-sanad keilmuannya kan sama sebenarnya. Bisa jadi nanti beberapa perbedaannya itu hanya, terkait dengan yang betul-betul lokalitasnya itu mungkin yang perlu digali lebih jauh. Kalau memang ada seperti tadi yang penggunaan, bermula dan lain sebagainya itu. Baik, mungkin, sebelum
saya buka termin untuk yang mau komentar, mau bertanya. Boleh dong Mas Fadli ya? Halo, halo Mas Fadli. Tidak lengkap kalau Halo, Bang Mbak. Fadli tidak share. Boleh kita dikasih bocoran-bocorannya dulu lah, biar pemantik beberapa apa namanya bayangan-bayangan apa yang seharusnya dikaji, karena sepertinya memang butuh penyegaran-penyegaran untuk kajian-kajian terkait dengan terjemahan. Jadi bukan hanya yang dikaji itu isi terjemahannya saja, tetapi kan saya mengamati sepertinya dohirnya gitu loh, yang dimunculkan oleh artikelnya Pak Arif dari penampakan dohirnya. Jadi masih fisiknya. Masih kalau dalam tradisi pesantrennya tuh baru fikihnya, belum tasawufnya gitu. Jadi kira-kira bolehlah dibagi Mas Fadli. Monggo Mas Fadli. Oke, terima kasih, Mbak. Saya sebenarnya belum bisa bicara banyak juga ya, karena sebenarnya risetnya juga baru mulai. Jadi masih terlalu banyak apa ya, hal-hal yang terlihat sporadis, belum bisa distruktur, belum bisa dijelaskan dengan baik. Tapi terkait beberapa yang disampaikan Mas Duha tadi, saya rasa ya seperti catatan marginal atau materi-materi interlinear itu di banyak manuskrip jalan lain yang saya lihat di EAP dan di Trimsi terutama itu sebenarnya cukup kaya dan justru uh, sangat sedikit jalan lain yang tidak dalam tanda kutip yang dikatakan Mas Dua itu tidak diapa-apain gitu. Meskipun secara garis besar memang tampilan kasat matanya itu mungkin sedikit bisa ditebak ya karena biasanya di jalan lain yang ada di surau-surau Minangkabau itu tidak semua kata itu diterjemahkan. Jadi terjemahan itu tidak line by line dan tidak word for word, jadi tidak semua. Jadi rentangnya itu mulai dari yang sangat sepi sekali, jadi paling dalam satu halaman yang 22 atau 23 baris itu cuma ada 2 kata yang diterjemahkan, 3 kata yang diterjemahkan, sampai yang seperti diperlihatkan tadi EAP 1443 tadi itu yang dijelaskan, itu yang cukup kompleks. Jadi memang tradisinya tidak semua kosakata diterjemahkan dan semuanya itu juga tidak mesti terjemahan. Terkadang isinya itu adalah sinonim ke bahasa Arab yang lain. Mengapa? Gitu kan kita belum tahu itu mengapa. Ada yang diterjemahkan, ada yang sinonim. Grammatical marker ada yang pakai bermula ya seperti itu, tapi ada yang menggunakan nama grammatical position dalam bahasa Arab. Misalnya maf'ul bih, jadi ditulis maf'ul bih. Hal ya ditulis hal gitu. Jadi grammatical markernya mungkin cuma bukannya tidak ada, tapi tidak seragam. Mungkin itu aja perbedaan, tidak standar. Terus marginal note itu sangat kaya sekali. Justru menurut saya dalam konteks Surau Minangkabau akan lebih banyak energi yang harus didedikasikan untuk meneliti marginal note daripada interlinear note-nya. Karena bagian itu sepertinya yang menjadi apa ya kesukaan dari komunitas-komunitas surau ketika dia menjelaskan jalan lain. Dan satu hal yang sangat penting sekali yang merupakan tesis besar saya dalam kemungkinan dalam riset ini, tapi masih butuh pembuktian yang konkret yang disampaikan Mas Dua tadi, meskipun yang dibaca itu jalan lain, meskipun teks yang dihadapi jalan lain, tapi yang dibaca sebenarnya adalah tafsir secara luas gitu. Makanya Jalalain itu seperti apa ya? Seperti salah satu materi dalam spider web yang luas. Itu terus satu lagi mungkin saya ingin masuk ke 3 teori terjemahan yang disebutkan tadi,
intralinguis apa? Linguis- Intralinguistik Iya, ya, intralinguistikal. interlinguistik dan intersemiotik. Nah, bagian itu yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Pak Arif begini. Diskusi Pak Arif itu membalik cara berpikir dalam banyak studi tentang terjemahan. Biasanya perdebatannya adalah apakah terjemahan itu tafsir. Dicarikanlah jawabannya ke berbagai macam cara ya. Tapi karena Pak Arif ini sedang ingin membuktikan bahwa orang nggak mau nerjemahkan Quran, maka mereka nerjemahkan tafsir. Tapi nerjemahin tafsir itu sama dengan nerjemahin Quran. Maka dia harus menjelaskan bahwa tafsir itu adalah terjemah. Jadi dibalik ya, bukan terjemah adalah tafsir, tapi tafsir itu adalah terjemah. Maka material-material yang ada di tafsir Jalalain, di dalam Jalalain itu ada intralinguistik, terjemahan intralinguistik ya. Di dalam Jalalain juga ada interlinguistik translation. Disitulah muncul bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Di Jalalain juga ada intersemiotic translation. Di situ muncul eksplorasi dengan kisah-kisah lain. Jadi material Jalalain itu adalah tafsir kan, tapi semuanya itu adalah translation. Maka itu semacam apa ya? Ketika orang nggak mau nerjemahin Quran, mereka nafsirkan Jalalain. Tapi tafsir Jalalain ini technically adalah translation of the Quran. Makanya beliau berargumen bahwa translating the untranslatable, menerjemahkan yang untranslatable menggunakan jalan lain. Jadi bagian itu, bagian 3 teori itu ke sana arahnya. Nah, satu problem yang cukup membuat saya bertanya sebenarnya adalah saya melihat artikel ini terlihat seperti 2 kajian yang jalan sendiri-sendiri tapi tidak begitu kawin gitu ya. Yang berjalan sendiri itu apa? Yang pertama bagian mengeksplorasi catatan pedagogisnya dan macam-macamnya itu, perbedaan Jawa dan macamnya. Terus di bagian kedua adalah ingin membuktikan bahwa terjemahan Jalalain ini adalah tafsir. Argumen besarnya yang saya pahami berada di yang berdasarkan pada yang kedua ini. Tapi yang pertama ini menjadi data yang panjang yang tidak mendukung kepada argumen ini. Jadi semacam dia jalan sendiri-sendiri gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya terkait jalan lain di Sumatera, tadi saya baru berkunjung ke 2 hari ini saya baru berkunjung ke Perpusnas. Sebenarnya ya sama seperti yang saya asumsikan atau saya telusuri beberapa 1 semester terakhir bahwa dia sangat kaya sekali. Jalan lain bukanlah hanya jalan lain, tapi itu sebuah monumen yang merefleksikan banyak hal yang berada di sekitarnya. Jadi ya saya rasa pantas lah kita para peminat-peminat ini untuk berpikir tentang jalan lain saja. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Duha, Mbak Ulia. Baik, terima kasih banyak Mas Fadli. Ini kita ada yang nanya dulu, Mas Afriyadi, iya? Sebelum itu saya boleh nambah 2 hal nggak? Sebentar saja. Oke, silakan. Saya mau ya, terima kasih. Saya mau menegaskan aja bahwa dengan artikel Pak Arif ini kayaknya studi tentang terjemahan Al-Quran tidak lagi bisa dilepaskan dari studi tentang terjemahan kitab-kitab tafsir. Atau kalau saya boleh lebih ekstrim lagi, studi tentang terjemahan Al-Quran tidak boleh lanjut dulu sebelum studi tentang terjemahan kitab tafsir ini selesai atau ya kurang lebih established lah. Kemudian yang kedua, yang tadi saya lupa sampaikan, karena catatan-catatan dalam naskah Jalalain dari Sumatera itu lebih banyak berbahasa Arab. Walaupun ini saya ingkari, tapi ada kemungkinan bahwa surau itu lebih advance daripada pesantren dalam
belajar dalam ini apa sih istilahnya kalau pendidikan itu Islamic pedagogi atau apalah itu eh, education dalam education ini bisa jadi dia lebih tinggi atau mereka cuman eh, punya pendekatan yang berbeda dalam menghidupi pendidikan Islam ini. Bisa jadi begitu. Saya lebih cenderung ke yang kedua, biar surau tidak tinggi-tinggi, tidak yang setara lah dengan pesantren. Kalau Pak Arif kan meninggikan pesantren. Eh, jadi mungkin ya sekarang Kalau kita selevel lah, Bang. Oke, oke, kalau oke. kalau Ya, dikit Mbak, eh, dikit Mbak. Kalau iya, saya silakan. arahnya bukan tinggian mana surau atau pesantren dalam hal ini saya melihat. Cuman saya melihatnya tafsir Jalalain di pesantren atau di surau itu diajarkan di level mana. Sepertinya saya berkecenderungan bahwa Jalalain diajarkan di level yang cukup intermediate gitu. Jadi cukup intermediate advance lah. Jadi bukan masalah surau atau pesantrennya yang masing-masing lebih unggul daripada yang lain gitu. Tapi level pendidikan di surau tafsir Jalalain diajarkan di surau di level pendidikan yang lebih tinggi daripada tafsir Jalalain di pesantren yang mungkin diajarkan di level yang lebih awal gitu. Jadi orang Jawa mungkin lebih cepat belajar tafsir sementara orang Minang belajar tafsirnya agak belakangan ketika yang lain-lain sudah dipelajari. Mungkin begitu. Oke. Ya, ini ada 2 penanya. Silakan, tadi yang pertama angkat tangan Mas Afriyadi Putra dulu, lalu ada Mbak Lin, dan berikutnya sebentar, ya kelihatan ini. Satunya Maaf, lagi. tadi Pak Faisal dulu. Oh, Pak Faisal dulu ya. Oh, iya, oke. Monggo Pak Afriyadi dulu, baru Pak Faisal, terus Mbak Lin ya. Halo. Iya, sepertinya begitu urutannya, Mbak. Ya, Pak Afriyadi masih Masih. on, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyadi Putra. Saat ini studi doktoral di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, juga sebagai dosen di Prodi IAT Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau ya. Salam kenal Mas Duha Lutfillah ya. Kemudian ya salam hangat juga untuk sahabat saya Fadli Lukman. Ya, saya sangat sangat tertarik dengan kajian-kajian manuskrip ini, baik itu manuskrip Al-Quran ataupun manuskrip Tafsir Jalalain ya. Walaupun baru beberapa tahun terakhir mengkaji manuskrip. Namun penelitian ataupun disertasi saya mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan manuskrip ini. Nah, ya ada beberapa hal yang saya catat tadi dari pemaparan Mas Duha. Yang pertama tadi saya setuju bahwa untuk dalam menampilkan data itu ketika menyebut Sumatera, memang hanya disebut di situ adalah koleksi manuskrip Tafsir Jalalain Sumatera Barat ya. Padahal masih banyak yang lain manuskrip Tafsir Jalalain misalkan yang ada di Museum Sang-Nila Utama Provinsi Riau. Tadi saya sudah menjapri saudara Fadli tadi, dan juga bisa dilihat di belakang saya, sengaja saya tampilkan. Nah, ini juga menarik menjadi objek material dari penelitian ya, ataupun bisa mengkaji tentang mungkin jaringan Tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Nah, kemudian spesial untuk Mas Duha yang saya menarik dari slide awal tadi yang menampilkan tentang istilah Malay Indonesia ya. Nah, menurut Mas Duha ini secara definitif ataupun ya batasan-batasan ini seperti apa? Mulai dari ya mungkin konseptualnya ataupun
studi kawasan ya. Nah, ini seperti apa menurut Mas Duha? Karena insya Allah di dalam disertasi saya juga menggunakan istilah yang mengarah ke situ ya. Kemudian menarik juga di bagian kesimpulan dari artikel ini yang mengatakan bahwa naskah-naskah dari proyek EAP itu yang juga di situ ada koleksi Museum Sang Nila Utama ataupun koleksi Provinsi Riau yang diupload di situ dengan nomor EAP 1020 ya, bisa dicek. Kemudian di situ menyebutkan memberikan gambaran sekilas tentang praktik pembelajaran di pesantren di Jawa dan surau di Sumatera. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita masuk ke wilayah Jalalain Studies, kalau dalam bahasanya tadi disebutkan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sejarah ataupun dinamika surau dan pengkajian Al-Quran di Sumatera. Ya, ini maksudnya apa ya, pengkajian terhadap tafsir Jalalain itu efek dan signifikansinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut, Mas Duha ataupun sahabat saya Fadli. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Baik, Sekian. terima kasih Mas Afriyadi. Kemudian Pak Faisal, silakan. Pak Faisal apa Mas Faisal ini? Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Madura, Bu. Kebetulan muridnya ajunan di Fakultas Sarjana, di Pasca Sarjana kita. Oh iya, Nah, di sini saya mau menanyakan tentang beberapa hal, khususnya tentang tafsir Jalalain. Mungkin tadi sudah dipaparkan panjang kali lebar tentang tafsir Jalalain. Ada beberapa hal yang menjadi ambivalensi saya terkait tentang tafsir Jalalain itu sendiri. Yang pertama ialah pertanyaan saya, apa sih ciri khas atau gaya tulisan apa yang ada di dalam tafsir Jalalain itu sendiri? Sedangkan kalau saya ketika dulu mondok di Anokoya, banyak hal yang mungkin menjadi ketidakpemahaman saya tentang tafsir Jalalain itu sendiri. Apakah ada gaya-gaya khusus kah atau ciri khas tentang tafsir Jalalain itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih relevansi tafsir Jalalain dalam konteks pemahaman di era modern seperti ini? Apakah apakah ada kesinambungan atau memang ada apa bahasa kasarnya, tidak ada konkretan terhadap keberadaan itu sendiri, begitu. Mungkin ini di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, monggo Mbak Lin. Terima kasih sekali Mas Duha atas presentasinya dan Mas Fadli juga atas tambahan datanya tadi. Saya ada beberapa hal yang mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Yang pertama tentang tafsir Jalalain secara umum dulu. Jadi tafsir ini kan sebenarnya ditulis agak belakangan ya, abad ke-16 ya kalau nggak salah kan. Saya tadi mencoba untuk mencari artikel tentang Jalalain atau disertasi saya lupa yang menyebutkan bahwa Jalalain itu summary genre of tafsir. Mungkin Fadli atau Duha nanti bisa mengingatkan kita semua. Ada yang pernah menulis itu, tapi saya cari-cari kok nggak ada tadi di data saya. Pertanyaan saya begini, ini dan mungkin ini bisa dikaitkan dengan konteks pedagogi di Malay Indonesian World ya. Apakah benar bahwa tafsir Jalalain, tafsir model seperti ini itu baru muncul di era itu ya? Memang sebelumnya ada siapa itu yang menulis 3 layer tafsir itu? Ada Al-Wajiz dan lain-lain itu. Saya lupa nama beliau.
tetapi sepertinya yang benar-benar dipakai untuk tujuan pedagogi di berbagai belahan dunia itu kan ya Jalalain ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa Mas Duha bisa bercerita tentang bagaimana ceritanya kok bisa Jalalain ini ditulis gitu untuk kebutuhan apa? Apakah waktu itu ada semacam transisi dalam apa ya kurikulum madrasah atau seperti apa sehingga butuh tafsir ini, kemudian bagaimana dia diresepsi oleh berbagai belahan dunia gitu. Persebarannya kan kayaknya cukup cepat ya. Misalnya jaraknya Jalalain dengan Tarjuman itu kan nggak terlalu jauh. Kayak tiba-tiba viral gitu loh kalau kalau konteks sekarang kan. Itu yang pertama. Dan saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Fadri tadi ya, bukan tentang mana yang lebih tinggi atau enggak ya kesimpulan Pak apa namanya Pak Arif Maftuhin tentang more established atau apa itu. Bagi saya justru ini pertanyaan saya juga ke Tuha atau ke Fadli. Kalau kita melihat catatan pinggirnya tafsir Jalalain di surau itu, kira-kira kita bisa nggak mengira-ngira ini tuh diajarkan kapan, di tahap apa gitu. Dan em, maksud saya begini juga, saya sependek yang saya tahu dan tolong dikoreksi kalau salah. Prodi IAT dengan tujuan menciptakan mufasir pemula itu kan bid'ah yang sangat besar ya sebenarnya dalam sejarah madrasah di dunia Islam gitu loh. Karena kan tafsir itu kalau kita ngelihat ulama-ulama itu menulis di akhir karena membutuhkan kemampuan seluruh eh, apa ya seluruh ulum gitu untuk Ya, bisa benar-benar menguasai tafsir gitu. Kutab itu kan tidak menyentuh tafsir, tapi bagaimana membaca Al-Quran dan mungkin di situ anak-anak itu dididik untuk beberapa nilai tentang Al-Quran atau apa, tapi kan tidak kayak word by word mencoba menjelaskan, menerjemahkan Al-Quran gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan pertama saya juga dari manuskrip-manuskrip yang kita lihat itu baik di Jawa maupun di Sumatera, Jalalain itu diajarkan di level apa? Eh, dan kira-kira sejauh mana data-data yang ada itu bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu? Karena kaitannya persoalan tadi itu apakah IAT itu benar-benar bid'ah ataukah ada semacam transisi gitu loh. Bahwa itu diajarkan di awal, bla bla bla. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu. baik. Ini kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini kalau apa dijawab secara panjang lebar sudah cukup ber SKS ya. Monggo Mas Duha langsung saja dari pertanyaan yang pertama atau yang terakhir, yang tengah. Monggo mana yang mau dijawab duluan? Makasih Mbak Ul. Saya tidak akan menjawab semua pertanyaan Mbak Lin ya. Karena pertanyaan pertanyaan terakhir itu off the record. Maksudnya eh, bagian pertama dari pertanyaan terakhir itu bisalah dijawab. Tapi bagian yang kedua tentang bid'ah yang sangat besar itu nanti lebih lebih luasa kita jawab setelah rekamannya selesai. Tapi saya akan masuk ke pertanyaannya Pak. Secara urut aja. Em, Film Malay Indonesian. iya, sebelum itu juga tadi ada poin tentang eh, ter apa ya termarginalkannya bagian-bagian lain dari Sumatera ketika Sumatera itu disebut. Jadi apa bayangan orang ketika Sumatera itu disebut, ternyata kan Sumatera em, Utara, Sumatera Barat, Sumatera yang bagian selatan atau yang tidak di mainlandnya Sumatera itu tidak masuk dalam bayangan orang. Itu juga satu hal yang perlu kita apa ya kita perbaiki dari cara kita berpikir. Kemudian tentang Malay Indonesian World itu di luar kapasitas saya, tapi saya ingin mengajukan sebuah pandangan juga ya, untuk tidak membatasi Indo-Malay World itu hanya di wilayah geografis semata, tapi juga pada wilayah apa ya kayak efek kultural gitu. Terutama yang tadi saya bilang tentang Syekh Yusuf di South Africa, kemudian Mbak Lin tadi bilang West Africa, kemudian ada di Suriname dan lain-lain. Tentang
efek Jalalain kepada sejarah surau, kayaknya saya juga itu juga di luar kapasitas saya, dan nanti mungkin Bang Fadli bisa lebih share lebih banyak tentang itu. Tapi secara umum, kalau saya tidak salah, kesan yang saya dapatkan dari obrolan dengan Bang Fadli, kayaknya kajian terhadap Jalalain dan resepsi terhadap Jalalain di surau itu juga bisa melengkapi atau malah merevisi beberapa poin dari sejarah surau. Termasuk tadi ada leveling dalam pengajaran, itu juga hal yang perlu untuk dikaji, dan kayaknya Jalalain ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Lin, kayaknya akan sulit tapi masih mungkin, tidak menutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinannya kita bisa mengetahui di level mana Jalalain ini diajarkan. Jadi kita bisa tahu audiens yang sedang disasar oleh manuskrip Jalalain ini siapa gitu. Walaupun sekarang metodenya belum cukup jelas, walaupun sekarang ada pertanyaan-pertanyaan metodologis terhadap cara orang mengetahui dan mengungkap poin audiens ini, readership juga, tapi kayaknya ada beberapa hal yang juga bisa kita gunakan untuk mengungkap audiensnya Jalalain ini siapa di masa-masa itu. Dan perlu juga saya garis bawahi bahwa itu case by case, jadi manuskrip per manuskrip tidak bisa digeneralkan. Dalam contoh yang Pak Arief sampaikan tadi, yang saya juga kritik tadi, kita sudah tahu bahwa range audienship, readership Jalalain itu cukup luas, dari yang lines itu saja kita bisa tahu, kita bisa mendapat clue setidaknya. Kalau tidak kita tahu, kita bisa mendapat clue tentang perbedaan audiens, dan ternyata jaraknya cukup jauh antara satu audiens dengan audiens yang lain. Jadi kayaknya dengan mengetahui itu, kemudian kita kumpulkan semuanya, juga terkait tentang interlinear notes-nya, interlinear translations-nya, marginal notes-nya. Kalau itu kita kumpulkan, kita bisa lah berkontribusi pada sejarah surau atau sejarah pesantren di level yang lebih umum. Ada juga, kemarin saya baru tahu juga bahwa Sumatera itu, terutama Minang, juga punya pengaruh ke Sulawesi, dan pengaruhnya cukup direct dari Sumatera ke Sulawesi, dari Minang ke Sulawesi-nya. Jadi itu juga akan memperkaya gitu sejarah tentang suraunya, atau setidaknya efek surau kepada Islamisasi di bagian Indonesia yang lain. Jadi saya tidak menjawab dengan memuaskan. Saya tahu saya juga tidak puas dengan jawaban saya, tapi terima kasih, itu pertanyaan-pertanyaannya memancing. Tentang muridnya Mbak Ul ini, saya akan menjawab singkat, kemudian Mbak Ul nanti yang akan menjelaskan lebih panjang kepada murid Mbak Ul sendiri ya. Ini begini, sebelumnya saya mungkin ngasih ini ya, ini bukan jurusan tafsir. Jadi yang mereka Oke. ini jurusan PAI pesantrenan begitu. Jadi mungkin nggak begitu relate dengan kita, tapi karena ini ada pedagoginya gitu, jadi mereka mungkin tertarik dengan itu, begitu. Iya, dan kayaknya kita juga perlu nih pandangan-pandangan dari orang non-Quranic Studies, karena itu bisa menyegarkan juga. Pak Arief sebenarnya bisa memberi kayak pandangan dari sisi syariahnya, kemudian orang PAI lebih-lebih karena kita bicara tentang pendidikan, kemudian tentang leveling education dan lain-lain, itu kayaknya kita perlu perspektif dari orang pendidikan juga. Tapi ciri penulisan Jalalain, ciri khas penulisan Jalalain itu juga berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Lin, yang beliau juga share di grup chat grup ya, di grup chat apalah itu namanya. Di sini beliau menjawab tentang apa sih karakter khasnya Jalalain, dan itu berhubungan dengan sejarah penulisan Jalalain juga. Saya tidak begitu ingat, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja
tapi Jalalain itu juga merespons gitu. Apa ya? Mungkin karakternya sama dengan Suyuti juga. Ini efek dari kesukaan Suyuti untuk mengumpulkan Nyumrambahi gitu, untuk masuk ke dalam hampir semua lini keilmuan, tren keilmuan dan lain-lain. Tadi yang Bang Fadli bilang, Wahidi itu yang menulis 3 jenis tafsir, mulai dari Al-Basit, Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz, dan itu mempengaruhi Al-Ghazali untuk menyasar 3 audiens yang berbeda. Kemudian ada juga tafsir lain yang ditulis oleh Al-Wahidi. Dan kemudian Jalalain ini, kalau saya tidak salah, juga ada hubungannya dengan Bailawi karena Suyuti ini juga memberikan hasyiah terhadap Bailawi. Bang Fadli mungkin nanti akan mengoreksi saya dan menjelaskan lebih jauh, tapi saya akan kasih gambaran-gambaran kecilnya aja. Dan Suyuti juga nulis Nahdhurul Mansur. Suyuti juga melanjutkan Al-Mahalli dalam menulis Jalalain ini. Jadi kayaknya masing-masing dari karya Suyuti ini juga menyasar audiens yang berbeda, atau seperti yang pernah didiskusikan di IAT UIN Suka, kayaknya masih ada rekaman YouTube-nya, nanti bisa dicek lagi. Suyuti ini gemar bereksperimen, jadi bisa jadi Jalalain ini juga salah satu eksperimen dia. Kemudian eksperimen itu berhubungan juga dengan kebutuhan untuk menulis madrasi, tafsir madrasi yang diperlukan untuk menguatkan teologi tertentu atau school of thought tertentu, dan dia harus cukup compact karena itu akan menjadi textbook dari madrasah atau institusi pendidikan. Tentu itu simplifikasi yang bisa jadi misleading ya, tapi ada hubungan-hubungannya dengan semua ini. Dan Jalalain ini karena dia juga melanjutkan Mahalli ya, jadi tidak murni eksperimennya Suyuti seperti yang di Ad-Durrul Mansur. Kayaknya kita bisa mendedah lebih jauh tulisan yang di-share Mbak Lin di grup chat ini, dan itu akan menjadi satu diskusi sendiri di lingkar bacaan Nun ini. Jadi nomor berapa lah, 18 lah atau berapa gitu. Mumpung ini juga masih tentang Jalalain. Tapi itulah yang apa ya, yang menarik dari dari sejarah penulisan Jalalain. Dan kedekatan Jalalain dengan tarjuman in terms of time wise itu juga menarik juga. Dan seperti dugaan Pak Arief ya, saya juga mengamini dugaan itu, jangan-jangan sebelum tarjuman itu juga sudah ada kayaknya, karena 1505 itu selesainya siapa ya, Suyuti ya, Suyuti meninggal 1505, jadi awal abad 16. Kemudian tarjuman untuk abad 17, Islam ada di Jawa itu abad 16, 1520-an. Jadi ya antara 1505 itu sampai ke berkuasanya Islam di Jawa dan sampai pada penulisan tarjuman, itu ada sejarah yang belum terungkap sepertinya. Manuskrip Jalalain yang kita temukan sekarang di berbagai koleksi, setahu saya tidak ada yang dating back to 16th century. Jadi naskah Jalalain dari abad ke-17-16 itu masih dark period untuk Jalalain studies di Indonesia. Dan itu menarik. Menurut saya sudah ada resepsi terhadap Jalalain sebelum tarjuman. Tapi masalahnya naskahnya kok belum ketemu gitu. Data-data yang ada itu menunjukkan bahwa resepsinya cukup awal, dan resepsi yang dikaji oleh Bang Fadli, saya mengkaji abad 18 di Jawa, itu menunjukkan level setelahnya, next level dari resepsi Jalalain. Tidak mungkin ini resepsi pertama terhadap Jalalain. Jadi kayaknya iya deh bahwa dugaan Pak Arief itu benar. Dan
kayaknya kalaupun itu kita belum bisa menghubungkannya dengan sejarah pendidikan Quran atau tafsir di Indonesia, setidaknya resepsi secara umum lah kalau sebelum itu dihubungkan dengan konteks pedagogisnya. Ini gimana sejarah itu Jalalain ini? Saya juga mau, bentar, pertanyaannya Mbak Lin ini, pertanyaannya Mbak Lin sudah saya singgung hampir semuanya. Jadi saya boleh menyampaikan ini. Saya mau mengatakan juga bahwa di Jawa itu bisa jadi di kesultanan tertentu, setidaknya Kesultanan Banten, naskah tafsir yang menjadi favorit itu ada selain Jalalain, yang nomor 2. Dan bisa jadi itu adalah, kalau bukan Al-Bawawi, adalah, apa ya, saya lupa, Al-Wahidi. Al-Wahidi yang Al-Wasit. Jadi bukan Al-Wajiz, bukan Al-Basit, dia di intermediate, tapi dia adalah Al-Wasit. Dan itu ada bukti tertulisnya, ada manuskrip yang mengarah ke situ. Kalau itu bisa dibuktikan, maka akan lebih berkembang lagi nih korpus tafsir yang berpengaruh di Jawa dan Sumatera, dan itu tidak bisa disamakan. Pengaruhnya bisa berbeda-beda di levelnya. Ada yang berpengaruh secara struktural, cara berpikir, ada yang berpengaruh secara tekstual sampai membentuk teksnya, ada yang berpengaruh secara macam-macam. Dan kayaknya kalau dari diskusi ini ya, kayaknya Jalalain Studies sudah bisa deh dibentuk. Mungkin kalau bukan sebagai konsentrasi, mungkin sebagai gerakan aja ya. Dan saya bisa kembali ke tadi itu. Studi tentang terjemah Al-Quran tidak boleh dulu dilanjutkan kalau studi terhadap terjemah tafsir ini belum established. Gitu Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Boleh. Monggo teman-teman yang lain. Atau Mbak Lin mau feedback lagi? Mas Fadli, yang lain juga ahlan. Tapi saya tidak akan merespon yang tentang bid'ah ya. Itu big no. Yang nomor 2 masih belum dijawab pertanyaan nomor 2, Bu. Yang mana? Relevansi terhadap kehidupan sekarang. Iya. Oh, Well, relevansi Jalalain terhadap kehidupan sekarang sebenarnya banyak sekali, tergantung orang yang membacanya ya. Kalau saya membaca manuskrip Jalalain, saya bisa belajar tentang cara orang dulu mengkaji Jalalain, cara orang dulu mengkaji tafsir. Saya juga bisa belajar tentang bahasa Jawa kuno dari naskah Jalalain. Saya juga bisa belajar tentang memberikan informasi yang paling cara memberikan informasi paling efektif. Saya juga bisa belajar tentang memilih informasi untuk disampaikan. Sebenarnya banyak sekali sih. Dari kalau kita kembalikan ke sejarah penulisan Jalalain yang tadi ditanyakan Mbak Lin, kita bisa belajar tentang pentingnya punya semangat eksperimen yang tinggi, sehingga kita selain menulis Jalalain, kita juga menulis Durrul Mansur, kita juga menulis Hasyiah terhadap Baidawi, kita juga menulis yang lain-lain. Kita juga dari Jalalain bisa belajar tentang pentingnya nguri-nguri tradisi yang sudah dimulai oleh leluhur kita tapi belum selesai, karena Jalalain ini melanjutkan Al-Mahalli, gurunya. Kemudian dari Jalalain lagi, kalau dari penulisnya, kita tidak boleh merasa insecure. Kita harus pede, karena Suyuti itu kalau boleh dibahasakan narsis sekali dalam buku biografinya. Jadi dia sangat pede ketika menjelaskan dirinya. Dia adalah mujadid dan tidak ada yang mengalahkannya dalam status ini. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari Jalalain yang relevan dengan kehidupan sekarang, walaupun tidak langsung dari teks Jalalainnya, tapi dari yang lain. Tapi iya, saya setuju dengan Bang Fadli, itu pertanyaan paling sulit. Tadi saya hindari, tapi kok ya masih ditagih.
Ya, Masih ingat boleh. berarti yang nanya. Baik. Eh, kita sepakati bersama ini. Kita sampai jam berapa yang di-record? Mbak, boleh nggak apa namanya izin merespon pertanyaan yang terakhir tadi itu? Oh iya, monggo monggo. Kalau menurut saya pribadi ya, apa namanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Tuha atau Fadli, kita mencoba melihat eh, sejarah masa lalu, kemudian wabil khusus pedagogi ya dalam konteks ini karena kaitannya dengan Mas Faisal yang di jurusan kependidikan. Kita itu kalau kepentingan saya pribadi dan ini yang bagi saya pribadi itu menarik menjadi ketertarikan saya itu bahwa cara kita melihat masa lalu itu banyak dipengaruhi oleh bias modern kita. Tadi Tuha juga sudah bercerita tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan Pak Arif itu bisa jadi tanpa disadari dipengaruhi oleh bias pertanyaan modern gitu kan tentang penerjemah dan lain-lain tadi itu. Yang masih mungkin yang menarik itu adalah bahwa dengan kolonialisme with the turn of the century kemudian kita menjadi negara bangsa itu kan sistem pendidikan kita kan berubah menjadi sistem sekolah modern dalam tanda kutip kan disebutnya seperti itu. Pesantren pun juga semua apa namanya lembaga-lembaga yang lama juga mengalami perubahan gitu. Yang menurut saya itu masih cukup gelap dalam sejarah kita itu adalah kita belajar bagaimana dulu mbah-mbah kita itu belajar. Apa namanya tahapan-tahapannya seperti apa, kurikulumnya gimana, mereka belajarnya itu kapan, di waktu apa, kemudian misalnya tafsir Al-Quran itu posisinya di mana dalam kurikulum, kenapa kok posisinya di awal, di tengah, atau di akhir misalnya. Dengan kita mengetahui lebih dalam tentang hal-hal seperti itu, kita bisa mencandra konteks kita hari ini gitu bahwa oh ternyata kita mengalami perubahan-perubahan di aspek ini loh. Kenapa ya kok bisa berubah ya? Ada faktor apa? Ada penjelasan seperti apa? Apakah apa namanya ya perubahan yang terjadi sekarang itu kira-kira sesuatu yang natural, artinya kita bisa melanjutkannya, ataukah kita perlu merevisit, mempertanyakan ulang sistem yang kita buat sekarang berdasarkan pengalaman yang ada di masa lalu. Tentu kita nggak mungkin copy paste ya. Tapi menurut saya kerja-kerja seperti ini itu masih sangat jarang di tarbiyah. Dan saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman tarbiyah di UIN Sunan Kalijaga ya terkait dengan perlunya orang-orang tarbiyah itu bukan hanya meneliti apa yang ada sekarang, tapi juga kembali ke belakang dan mengulik sebenarnya apa sih yang terjadi dulu, bagaimana pandangan dunia mereka terkait dengan pendidikan, bla 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 dan seterusnya. Saya kira itu titik penting, salah satu titik arti penting dari kerja-kerja yang dilakukan oleh misalnya Pak Arif atau Tuha dan kawan-kawan yang melakukan kajian sejarah. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mbak Lin. Oh ya ini Mas Duha, saya ada apa namanya dari tadi kayak apa ya? Kan tadi jenengan ngomong tentang ada penggunaan bahasa Jawa kuno ya dalam uh, penerjemahan atau anotasi yang ada di Jalalain itu. Terus ketika tadi ditunjukkan itu loh, yang rubuk itu, ada rubuk yang bentuknya kayak 4 terus naik ke atas terus turun. Itu saya tuh tadi langsung tiba-tiba keingat dengan angka Jawa itu ada bentuknya yang mirip banget kayak gitu. Nah, itu apa kira-kira mereka itu menggunakan apa ya tradisi yang ada di Jawa dalam tulisan Honocoroko itu, kemudian karena melihat ada kemiripan dengan huruf lain, atau sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu, kira-kira. Ini saya jawab langsung ya. Ya. Iya, monggo. Bisa jadi. Saya belum belum tahu jelas hubungan keduanya. Tapi
Iya, angka Jawa itu ya, Mm-mm. itu bentuknya sangat mirip dengan ain yang Sih kan, berhudi iya. tadi. Ya, cuman itu unique to certain regions kayaknya Mbak. Kalau tidak salah itu ada di mana ya tadi ya? Eh, Jawa Barat, Jawa Tengah yang Barat gitu kalau nggak salah Mbak. Eh, eh, ini tuh ditemukannya kan di Leiden. Leiden Mm. itu dicurigai em, berasal dari Semarang. Oh. Ini data yang masih sangat awal tentang dari mana asal teks yang ada di Leiden sekarang ini. Tapi eh, ada hanya satu lah laporan. Makanya sangat sangat lemah ini laporannya. Dia berasal dari Semarang. Dan kalau dia berasal dari Semarang, bisa jadi dia hanya dibeli di Semarang. Diproduksinya dari tempat lain. Dan kalau lihat teks-teks yang lain, penulisan-penulisan yang lain itu, dia kok lebih ke barat. Jadi mungkin Semarang itu yang dimaksud adalah Demak dan kawan-kawannya. Dan Demak ini kan kalau kita tahu, seperti kita tahu, punya anak di Cirebon, Cirebon punya anak Banten. Dan itu arahnya ke sana. Jadi Mm. mereka juga sedang menggalakkan kebudayaan Jawa nih ke Tatar Sunda di Banten juga. Jadi bisa jadi mereka punya semangat yang lebih tinggi daripada orang Jawa untuk mengadopsi hal-hal Jawa ini kepada budaya Islam dan mengajarkannya sebagai bagian dari budaya Islam gitu. Sehingga orang lebih menerima itu, lebih mengembrace itu gitu. Tapi ini masih dugaan-dugaan Mbak dan benar saya tadi lupa. Terima kasih diingatkan bahwa ada kemiripan itu dengan angka Jawa. Ini lupanya saya ini harus direfleksikan juga sebagai ketercerabutan saya dari budaya Jawa. Karena harusnya kalau saya tidak tercerabut, saya langsung ingat itu. Jadi dalam hal ini Mbak Ul lebih Jawa daripada saya. Padahal saya, oh iya maklum lah mas, saya kan pindahnya cuman ke Madura. Kalau jenengan kan pindahnya sampai ke Hebrew sana. Eh, baik, ini biasanya kita mengakhiri di jam 21.30 ya, biasanya. Ini kira-kira ada yang bertanya lagi atau tidak? Kalau memang enggak, mungkin secara formal kita tutup seperti biasanya, biar ngobrol-ngobrolnya off the record-nya lebih, ya, lebih menukik biasanya pertanyaan-pertanyaan off the record itu. Eh, bagaimana, Mas Duha mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai closing statement? Saya kayaknya mengulang tadi aja deh bahwa eh, kajian terhadap terjemah Al-Quran ini sudah 3 kali saya ulang ya. Kajian terhadap terjemah Al-Quran tidak boleh dilanjut dulu sebelum kajian terhadap terjemah tafsir ini established. Poin kedua adalah cara kita melihat masa lalu bisa jadi tanpa kita sadari sangat terpengaruh oleh bias-bias modernitas. Poin ketiga, yang masih gelap dalam sejarah kita adalah tentang bagaimana mbah-mbah kita dulu itu belajar. Dengan tahu itu, dan mungkin hanya dengan itu, kita bisa mencandra cara kita hidup hari ini. End quote. Itu kutipan langsung dari Mbak Lin ya. Ada parafrase sedikit. Tapi itu bukan Quote of the plagiasi. day. Jadi, ya, quote of the day. Itu, Mbak. Terima kasih. Dan Baik, makasih kepada Mbak Lin dan Mbak Ul, Bang Fadli, dan semuanya, dan Ayate. Saya sudah diperkenankan untuk menyampaikan kegelisahan saya, unek-unek saya terhadap Pak Arif ini. Terima kasih sekali. Dan semuanya juga terima kasih responnya. baik. Terima kasih atas kesediaan Mas Duha untuk mengguyur kita malam ini dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin
kita lupa atau kita terlewat dalam melihat Jalalain itu. Dan tentunya tadi terima kasih juga kepada Mas Fadli yang sudah menambahkan banyak insight baru tentang apa namanya terjemahan atau apa ya anotasi dari tafsir Jalalain yang ada di Sumatera khususnya di Minang dan Mbak Lin juga yang memberikan banyak informasi di chat room ini juga banyak sekali dan bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Tentunya yang teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dalam Lingkar Baca Nun edisi ke-14 hari ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk perkembangan kajian Al-Quran, juga kajian-kajian keislaman yang lainnya, dan tentunya untuk diri kita semuanya. Semoga semuanya mendapatkan barokah. Wah, kayak khas pesantren banget. Mendapatkan barokah dari Lingkar Baca Nun ini. Terima kasih semuanya dan tentunya Ayat sebagai fasilitator yang memungkinkan kita untuk bertemu meskipun secara virtual. Terima kasih semuanya untuk sesi formal ini saya tutup dulu dan selanjutnya nanti kita lanjutkan di sesi yang seperti biasa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sebentar. Terima kasih Mas Recording. Moha.